Salam marketing Kristus. Para pengusaha, para marketing yang dikasihi Tuhan, ini minggu kedua di bulan Februari. Temanya adalah berjalan di Gunung Sukacita bersama Kristus. Berjalan di Gunung Sukacita bersama Kristus. Dari temanya kita sudah tahu. Ya, kita sudah tahu, dan kita akan lihat sama-sama ada satu ilustrasi, ada satu cerita. Setiap kali kelulusan anak-anak SMA di Indonesia, kalau di luar negeri nggak ada soalnya, di Indonesia khususnya di Pulau Jawa, maka mereka selalu melampiaskan kebahagiaannya, kegembiraannya dengan berbagai macam langkah atau berbagai macam tindakan. Salah satu tindakannya adalah mereka mencoret, menyediakan baju untuk ditandatangani. Dan bukan hanya itu saja, bahkan ada yang dipakai dicat sebagainya. Nah, bukan hanya itu saja, setelah itu apa yang terjadi? Mereka juga tidak jarang mereka mengendarai kendaraan yang dia punyai keliling kota dengan berbagai macam tindakan. Ada yang memakai gas motor, ada yang pakai klaksonnya dan sebagainya untuk bukti meluapkan kebahagiaannya. Namun ada satu kejadian, manakala pemuda ini sedang melampiaskan kebahagiaan mengikuti rombongan bersama teman-temannya, karena saking euforianya luar biasa sekali, tiba-tiba dia sedang mengendarai motor dan motor itu kena lubang dan akhirnya dia jatuh dan di belakang dia tergilas oleh kendaraan yang melintas dari belakang. Jadi yang tadinya mengalami satu sukacita tiba-tiba berubah menjadi duka cita hanya karena sikap daripada anak ini. Pengusaha, para marketing yang dikasihi Tuhan, di tengah kita mengalami keberhasilan di dalam bisnis kita, di tengah kita mengalami sukacita karena promosi jabatan, kita mendapatkan dipromosikan jabatannya. Di tengah kita mengalami kegembiraan karena keuntungan perusahaan besar. Dan itu penuh dengan sukacita. Kalau kita tidak berhati-hati mensikapinya, maka yang sukacita, kondisi sukacita itu, kondisi kegembiraan itu akan dapat berubah menjadi duka cita yang mendalam. Itu sebabnya para pengusaha, para marketing yang dikasihi Tuhan, perlu kami sampaikan pada hari ini bahwa kondisi sukacita kita saat ini berada di dalam gunung sukacita bersama Kristus. Kita harus punya sikap-sikap yang arif dan bijaksana, yang sesuai dengan firman Tuhan, agar kita tetap berada di dalam sukacita. Dan firman Tuhan katakan, hendaknya sukacitamu penuh. Jadi tidak mengalami dari sukacita mengalami tiba-tiba sekejap berubah menjadi duka cita. Karena kita salah mensikapinya. Ayo kita sama-sama belajar, para marketing, para pengusaha, sikap yang bagaimana yang harus kita jaga atau yang harus kita lakukan supaya kita tetap berada di dalam lembah, bukan berada di dalam lembah air mata, tapi kita berada di dalam gunung sukacita bersama Kristus. Hal yang pertama, hendaknya selalu bersyukur atas berkat yang kita terima. Mazmur 107 ayat 8, kita demikian, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena kasih setia Tuhan. Jadi pada saat kita berada di gunung sukacita, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan membawa kita berada di tempat yang tinggi, sehingga kita menikmati semua keberkatan-keberkatan bersama dengan Tuhan. Jadi yang pertama, kalau saudara sekarang sedang menikmati gunung sukacita, hendaknya bersyukur kepada Tuhan.
Dan yang kedua adalah kita mesti menyadari bahwa semua itu hanyalah pemberian dari Tuhan saja. Bukan karena hebatnya kita, tapi semua pemberian dari Tuhan saja. Yesaya 45 ayat 3. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Ayat ini berbicara tentang Tuhan akan memberikan harta benda yang terpendam, kekayaan yang tersembunyi, supaya kita manusia tahu bahwa Tuhanlah yang memanggil kita semua, yang memberi semua pemberkatan dari Tuhan. Artinya, kalau para pengusaha sekarang masih punya bisnis yang luar biasa dan semua berjalan dengan luar biasa, di luar ekspektasi kita, lebih sukses. Demikian juga para marketing, para karyawan yang juga sama berada di dalam puncak karir yang luar biasa, yang kadang-kadang kita juga terkaget-kaget. Mari kita tidak boleh merayakan euforia sukacita itu dengan kehendak kita, tapi biarlah kita sadar bahwa semua itu hanyalah pemberian dari Tuhan semata. Jadi tidak layak atau tidak pantas kalau kita menikmati atau merayakan itu dengan kesombongan kita, dengan euforia yang berlebihan, karena semuanya itu hanyalah pemberian Tuhan saja. Yang ketiga, pergunakan harta yang kita miliki untuk kemuliaan Tuhan. Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Banyak pengusaha, banyak para marketing menikmati keberhasilan bukan diberikan untuk kemuliaan Tuhan, tapi justru dipakai untuk kemuliaan diri sendiri, dipakai untuk menyombongkan diri sendiri, dipakai untuk memegahkan diri sendiri. Nah, tapi mari kita mendengar hal ini, kita pakai untuk kemuliaan Tuhan, supaya berkat yang kita terima ini dan kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, dan Tuhan disenangkan. 3 hal ini, yang pertama adalah selalu bersyukur atas berkatnya buat kita. Yang kedua, menyadari bahwa semuanya itu hanyalah pemberian dari Tuhan saja. Dan yang ketiga adalah pergunakan harta yang kita miliki untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya saudara pada hari ini, kalau dalam kondisi berada di lembah atau berada di gunung sukacita, pakailah cara seperti ini supaya kita tetap berada di dalam gunung sukacita, dan sukacita itu menjadi penuh bersama dengan Kristus, dan kita akan menikmati kebahagiaannya. Sampai di sini, salam marketing Kristus.